It's like a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema bermain dan permainan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dera Nadila, NPM 2213054026. Saya Bunga Rindiantika, NPM 2213054004. Perkenalkan, nama saya Alisa Melwati, NPM 2213054006. Saya Fadilah Miranda Putri, NPM 2213054048. Nama saya Rani Perita Andini, NPM 2213054060. Saya Laurentius Margo Tribowo, NPM 2213054064. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Bunga Rindiantika. Hakikat bermain. Bermain adalah kegiatan yang anak-anak lakukan sepanjang hari. Karena anak menganggap bermain adalah hidup dan hidup adalah bermain. Anak usia dini tidak membedakan antara bermain, belajar, dan bekerja. Anak-anak umumnya sangat menikmati permainan, dan mereka akan terus melakukannya dimanapun mereka memiliki kesempatan. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Alisa Mulyawati. Pentingnya bermain. Bermain anak usia dini sangatlah penting. Sebab dari bermain, anak mengalami proses pembelajaran. Selain itu, salah satu karakteristik anak ialah suka bermain. Artinya, bermain adalah suatu kebutuhan alamiah yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka dapat mengganggu perkembangan anak tersebut. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Rani Prita Andini. Manfaat bermain. 1. Bermain dan perkembangan moral. Kedua, bermain dan perkembangan kognitif. Ketiga, bermain dan perkembangan motorik. Dan yang keempat, bermain dan perkembangan bahasa. Yang kelima, bermain dan perkembangan sosial. Materi yang keempat akan disampaikan oleh Dera Nadila. Karakteristik bermain. Yang pertama, bermain harus ada dalam diri anak. Yang kedua, bermain harus ada aturan yang bebas mengikat. Yang ketiga, bermain adalah aktivitas nyata atau yang sesungguhnya. Yang keempat, bermain harus difokuskan proses daripada hasil. Yang kelima, bermain harus didominasi oleh pemain. Yang keenam, bermain harus melibatkan peran aktif bermain. Materi yang kelima akan disampaikan oleh Fadilah Miranda Putri. 6 tahapan perkembangan bermain pada anak. Yang pertama ada bermain unoccupied, terjadi pada usia 0 sampai 3 bulan. Di sini anak bermain kosong tanpa alat. Contohnya, ketika seorang bayi tertawa saat mendengar suara ibu atau ayahnya. Yang kedua ada bermain soliter, terjadi pada usia 3 bulan sampai 2,5 tahun. Di sini anak asik bermain sendiri. Yang ketiga ada bermain onlooker, terjadi pada usia 2,5 sampai 3,5 tahun. Di sini aktivitas anak hanya melihat, mendengar, dan mengamati. Lalu yang keempat ada bermain paralel, terjadi pada usia 3,5 sampai 4 tahun. Di sini anak sudah bisa berdampingan dengan temannya. Lalu yang kelima ada bermain asosiatif, terjadi pada usia 4 sampai 4,5 tahun. Di sini anak berdampingan dengan temannya, namun tidak harus bekerja sama. Lalu yang terakhir ada bermain kooperatif, terjadi pada usia 4,5 tahun ke atas. Di sini anak sudah bisa berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama dengan temannya. Contohnya ketika anak sedang bermain estafet. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Laurentius Margo Triwibowo. Ada 8 faktor yang mempengaruhi bermain dan permainan pada anak usia dini. Yang pertama ada kesehatan, yang kedua ada perkembangan motorik, yang ketiga ada intelijensi, yang keempat jenis kelamin, yang kelima dari faktor lingkungan, yang keenam dari status sosioekonomi, yang ketujuh waktu yang bebas atau jumlah waktu yang bebas, yang kedelapan ada dari peralatan bermain itu sendiri. Demikian pemaparan dari kelompok kami tentang materi bermain dan permainan. Kami harap apa yang telah kami sampaikan dapat berguna dan menambah wawasan pengetahuan tentang anak usia dini.